Setelah sekian lama kita sudah tidak membahas skripsi lagi, maka pada hari ini saya memutuskan untuk membahas. Halo guys, welcome back to Scriptionist Program. Ngomongin skripsi yuk. Well, hari ini kita akan membahas sesuatu yang cukup ringan, namun akan menjadi berat jika kalian memikirkannya dengan serius. Dan jika kalian memikirkannya dengan serius, topik ini juga bisa membuat kalian menemukan referensi judul khususnya mahasiswa hubungan internasional yang lagi nyari jurusan yang lagi nyari judul untuk skripsi. Dan jika kalian menemukan judul skripsi itu, maka artinya kalian akan bawa kalian ke fase di mana kalian akan menjadi seorang skripsianis. Dan jika kalian menjadi skripsianis, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini karena channel ini adalah partner perjuangan buat kalian para skripsianis. Oke, pembukaannya sudah terlalu panjang, jadi langsung aja tanpa berlama-lama. Jadi hari ini kita akan membahas tentang Poseidon. Jadi, media Indonesia sempat ramai membicarakan tentang P-8 Poseidon milik Amerika Serikat yang ditolak oleh Indonesia. Padahal P-8 Poseidon ini adalah pesawat yang bukan pesawat biasa gitu. Pesawat P-8 Poseidon ini adalah pesawat mata-mata milik Amerika Serikat yang sangat penting dalam mengawasi aktivitas Cina di Laut Cina Selatan. Jadi pesawat ini bukanlah pesawat yang biasa bagi Amerika sendiri maupun di mata dunia internasional. Pesawat ini dipersenjatai dengan torpedo, rudal anti kapal Harpoon, dan senjata-senjata lainnya. Memiliki sistem sensor akustik multistatis dan pasif aktif, radar apertur sintetik terbalik, sistem pengukuran elektronik, sensor elektrooptik atau inframerah yang baru, dan detektor anomali magnetik digital. Jadi sang Poseidon ini dipersenjatai dengan ruang senjata 5 stasiun internal, 4 sayap, 2 tiang garis tengah, dan semua didukung oleh manajemen penyimpanan digital yang memungkinkan pengangkutan rudal torpedo dan ranjau gabungan. P-8 Poseidon dapat terbang lebih tinggi hingga 41.000 kaki dan mencapai kecepatan 490 knot. Untuk lebih jelasnya secara sederhana, secara terlihat tampak di permukaan, penampakannya si Poseidon ini seperti ini. Seperti yang tadi aku singgung di awal, sebenarnya Poseidon ini mengalami penolakan oleh Indonesia. Jadi penolakan seperti apakah yang dialami oleh sang Poseidon? Jadi pada bulan Juli dan Agustus, Amerika Serikat sudah melakukan pendekatan dengan beberapa menteri Indonesia terkait rencana Poseidon untuk mendarat di wilayah Indonesia dengan tujuan mengisi bahan bakar. Karena kan Poseidon ini itu adalah pesawat yang beroperasi di wilayah konflik Laut Cina Selatan. Jadi Indonesia adalah salah satu negara yang lebih dekat gitu untuk bisa dipilih menjadi negara persinggahan untuk mengisi bahan bakar. Tetapi kemudian Indonesia menolak penawaran tersebut. Seperti yang kita ketahui, Indonesia dalam politik luar negerinya menganut sistem bebas dan aktif.
Dengan kata lain, Indonesia tidak ingin memihak, dan dalam hal ini Indonesia tidak ingin terjebak dalam konflik Laut Cina Selatan lebih dalam lagi gitu. Karena dalam konteks ini Poseidon merupakan pesawat mata-mata Amerika Serikat dalam operasinya di wilayah konflik Laut Cina Selatan. Sehingga ya Indonesia memilih untuk tidak menerima tawaran itu. Pemerintah Indonesia tidak mengizinkan militer asing beroperasi di wilayah Republik Indonesia yang manapun itu, entah itu Amerika, Cina, atau siapapun kalau itu konteksnya militer negara asing tidak akan diizinkan untuk beroperasi di wilayah Indonesia. Terlebih lagi, Indonesia tidak ingin terjebak dalam konflik ini seperti yang tadi udah aku kasih tahu sebelumnya. Jadi sebagai negara yang menganut prinsip bebas aktif, Indonesia selalu berusaha untuk menjadi negara yang netral termasuk dalam konflik Laut Cina Selatan ini. Jadi Indonesia menyatakan diri bahwa Indonesia ingin menunjukkan kepada semua pihak bahwa Indonesia siap menjadi partner bagi mereka semua gitu, nggak memihak ke salah satu, nggak condong ke Amerika atau condong ke Cina. Jadi Indonesia lebih memilih untuk terus netral karena itulah prinsip yang Indonesia bawa, yang kita bawa sejak kita merdeka. Terkait Laut Cina Selatan sendiri, TNI, Tentara Nasional Indonesia, khususnya Angkatan Laut, secara rutin dikabarkan mengawal wilayah kedaulatan Indonesia di Laut Cina Selatan dan kerap kali mengusir kapal-kapal penjaga pantai dan kapal-kapal nelayan Cina dari wilayah laut Indonesia yang oleh Beijing dianggap sebagai wilayah mereka secara historis. Namun TNI Angkatan Laut Tentara Negara Indonesia melakukan penjagaan itu tidak pernah melibatkan negara asing. Kita tidak pernah melibatkan negara-negara lain untuk menjaga wilayah kekuasaan kita yang ada di sekitar Laut Cina Selatan, terkhususnya di Pulau Natuna dan sekitarnya gitu. Jadi, apa yang terjadi jika Indonesia mengizinkan P-8 Poseidon milik AS tersebut untuk beroperasi di Indonesia, bahkan hanya sekedar mengisi bahan bakar sekalipun? Apa yang akan terjadi? Jika Indonesia mengizinkan atau menerima tawaran tersebut, Indonesia akan melanggar prinsipnya sendiri karena menerima Poseidon tersebut adalah suatu bentuk keberpihakan. Ya, secara tidak langsung seperti itu. Selain itu, tindakan tersebut tentunya akan berpengaruh pada pondasi kerjasama Indonesia dengan Cina, karena seperti yang kita ketahui, Indonesia dan Cina sangat erat kerjasamanya di bidang ekonomi terkhususnya. Tapi ya begitulah. Amerika Serikat kemudian mengalihkan sang Poseidon dengan menggunakan basis militer Singapura, Filipina, dan Malaysia. Itu jauh lebih baik daripada terus membujuk Indonesia yang tidak mungkin menerima tawaran tersebut, ya kan? Well, jadi itu dia pembahasan singkat hari ini. Dari topik ini dapat kita tarik beberapa kata kunci yang bisa dikembangkan menjadi pembahasan yang lebih luas sebenarnya. Jadi seperti politik luar negeri bebas aktif Indonesia yang sudah diterapkan dalam kasus ini dengan sangat tepat. Setelah itu ada Poseidon sendiri, bagaimana cara kerjanya mungkin bisa dikembangkan jika ingin tahu lebih dalam. Bisa cari tahu dan bisa menghasilkan seperti yang tadi saya katakan di awal, bisa menghasilkan pertanyaan-pertanyaan akan membawa Anda kepada judul, dan hal itu akan membuat Anda menjadi skripsionis. Terus ada konflik Laut Cina Selatan juga, kepentingan Amerika Serikat dalam konflik tersebut, dan masih banyak kata kunci yang dapat kita gunakan untuk membimbing kita pada pembahasan yang lebih spesifik lagi, yang lebih dalam lagi. Kalau dari pembahasan topik hari ini itu bisa memunculkan topik-topik baru yang bisa dibahas lagi gitu. Thanks udah nonton sampai di sini. Sekali lagi aku mengingatkan, boleh banget di subscribe channel ini dan nyalain loncengnya. Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian yang layak menonton video ini, yang yang sekiranya juga akan tertarik dengan video ini. Okay? See you on my next video. Salam perjuangan.
Te amo.